Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan aku Zulita Mega Anggriani dari kelas KPIA Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara dengan NIM 0101192095. Ilmu komunikasi saat ini merupakan sebuah pohon ilmu yang sedang subur dan tumbuh dengan pesat. Komunikasi massa sendiri merupakan salah satu jenis ilmu komunikasi yang tidak lain dan tidak bukan merupakan sebuah proses komunikasi antar manusia yang memiliki sasaran yang jelas, yakni khalayak umum dan juga massa. Perlu kita ketahui apa pengertian ataupun definisi dari komunikasi massa. Komunikasi massa atau biasa kita singkat dengan KOMAS terdiri atas dua kata, yakni komunikasi dan tentu saja massa. Nah, banyak ahli yang mengungkapkan tentang definisi atau pengertian tentang komunikasi ini, seperti Wilbur-Schramm dan Bittner. Kemudian, menurut pendapat Wilbur-Schramm ini, menyatakan bahwa komunikasi atau communication berasal dari kata Latin komunis yang berarti common ataupun sama. Dengan demikian, apabila kita berkomunikasi, maka kita harus mewujudkan persamaan antara kita dengan orang lain. Nah, istilah massa ini digunakan untuk mewujudkan ataupun menunjukkan suatu golongan penduduk yang besar dan kadang-kadang juga untuk menunjukkan jumlah pendengar yang luas. Sedangkan menurut Bittner, komunikasi massa ini adalah pesan yang disampaikan melalui media massa kepada sejumlah orang. Dari pengertian ini justru paling sederhana namun syarat akan makna. Jadi dapat saya simpulkan bahwa komunikasi massa ini adalah proses penyampaian pesan kepada khalayak umum atau khalayak ramai dengan tujuan untuk memiliki pesan atau makna yang sama. Dan jangan lupa komunikasi massa ini tentu melibatkan media. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian atau definisi dari komunikasi massa, perlu kita ketahui mengenai ciri-ciri komunikasi massa. Nah, sama halnya dengan komunikasi massa yang sudah saya kemukakan tadi. Nah, komunikasi massa ini ciri-cirinya juga sangat bervariasi sesuai dengan sudut pandang para ahli. Nah, salah satu ahlinya adalah menurut Devlou McQuail pada tahun 1985, ciri-ciri komunikasi massa dapat dirincikan sebagai berikut. Ditujukan kepada khalayak luas, heterogen, tersebar, anonim, serta tidak mengenal batasan geografis dan kultural. Bersifat umum bukan perorangan, penyampaian pesan berjalan secara cepat dan mampu menjangkau khalayak, serta penyampaian pesan yang cenderung searah. Kegiatan komunikasi dilakukan secara terencana, terjadwal, dan terorganisir, dilakukan secara berkala dan bersifat temporer, serta isi pesan mencakup berbagai aspek kehidupan. Setelah Devlou dan McQuail menjelaskan tentang ciri-ciri dari komunikasi massa, pada pandangan klasik disebutkan ada jenis-jenis komunikasi massa atau biasa kita kenal sebagai the big of mass media, yakni ada surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Sedangkan pada pandangan modern, komunikasi massa ini terjadi dan seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, informasi yang demikian pesat ini makin kini tuh orang-orang dapat menggunakan sarana komunikasi yang lebih modern dan lebih canggih, semacam media sosial, media online, dan juga internet. Setelah kita mengetahui dasar pengetahuan dari komunikasi massa, selanjutnya komunikasi massa ini memiliki elemen atau komponen penting di dalam praktiknya. Dan menurut Ardiato, proses komunikasi massa ini jelas sangat kompleks karena setiap komponennya itu memiliki karakteristik dan sifat tertentu. Jadi salah satu pendapat tentang elemen atau komponen komunikasi massa ini memiliki komponen yakni berupa komunikator, pesan, media, khalayak, dan juga filter. Setelah kita mengetahui definisi serta pengertian dan juga elemen ataupun komponen penting dari komunikasi massa ini, tentu muncul sebuah pertanyaan dari kita semua, apakah fungsi dari komunikasi massa ini? Tentu saja sebelumnya, fungsi komunikasi massa ini sekiranya bisa diterima oleh semua pihak, meskipun muncul pendapat-pendapat sendiri dari beberapa ahli mengenai fungsi komunikasi massa itu sendiri. Adapun fungsi komunikasi massa menurut para ahli diantaranya ialah menurut Harold D. Laswell, kedua menurut Charles Robert Wright, dan yang ketiga itu ada menurut Ardianto.
Nah, kita ulas bersama. Menurut Harold Laswell, fungsi dari komunikasi massa ini yang pertama ada fungsi pengawasan, fungsi korelasi, dan juga fungsi pewarisan sosial. Sedangkan menurut Charles Robert Wright, fungsi komunikasi massa ini yang pertama adalah fungsi pengawasan, fungsi korelasi, fungsi pewarisan sosial, dan juga fungsi entertainment. Dan terakhir, menurut Ardianto, fungsi komunikasi massa itu yang pertama ada surveillance, yang kedua ada interpretation, yang ketiga ada linkage, yang keempat ada transmission for value, dan yang terakhir itu ada entertainment. Selain itu, ada fungsi bagi individu dan masyarakat, fungsi transmisi budaya, fungsi melawan kekuasaan dan kekuatan represif, serta fungsi untuk menggugat. Setelah kita mengetahui apa saja fungsi dari komunikasi massa tadi, selanjutnya perlu kita tahu juga apa sih sebenarnya atau seberapa penting sih kita mempelajari komunikasi massa ini. Nah, sebagai mahasiswa komunikasi, ada beberapa hal penting dari manfaat kita mempelajari komunikasi massa ini. Yang pertama itu ada informasi publik. Dengan mempelajari komunikasi massa, kita bisa mengetahui informasi publik. Yang kedua, memahami media yang pastinya menggunakan komunikasi massa dalam praktiknya. Dan yang terakhir itu, kita bisa menguasai publik dengan cara komunikasi massa yang baik dan tepat. Nah, teman-teman, penjelasan terakhir mengenai seberapa penting kita mempelajari komunikasi massa tadi merupakan materi terakhir ataupun penjelasan terakhir dari saya mengenai komunikasi massa. Dan demikian penjelasan saya pada video kali ini mengenai komunikasi massa. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan terima kasih karena sudah menyimak video saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.